Amin. Kemarin mah saya rada hari luang, kamari teh di rumah istri penciumannya itu agak terganggu. Takut-takutnya kena itu. Sekarang udah Tapi sembuh? kelihatannya bukan gitu ya. Yang terganggu mah Kang Ipanya penciumannya mungkin. Penciuman Kang Tapi Ipan alhamdulillah terganggu ya. mah. Ya, ngobrol nyantai saja ya, tidak terlalu formal lah. Tong formil teuing gitu. Jadi asa kalalagok ngomong formil mah. Bahasa lagi campuran lah. Judulat. Tapi walaupun begitu tidak mengurangi apa yang ingin kita bicarakan ya. Jadi kita fokus pada apa yang ingin kita lakukan ke depan. Yang pertama mungkin banyak yang harus diperbaiki lagi ya, termasuk cara administrasi. Mungkin saya kurang banyak pengalaman lah ya. Sekarang ini dipakai untuk ya meningkatkan kompetensi di bidang administrasi supaya inilah gitu. Yang pertama mungkin harus dibicarakan itu ini yang mendesak ya. Yang mendesak itu adalah kita harus memiliki kop surat ya. Kemudian di kop surat itu ada nama dan logo biasanya ya. Iya. Nama dan logo. Nah, satu-satu ya untuk logo ini saya pikir yang yang di-share oleh Pak Andi sudah cukup bagus ya, tinggal nanti dibersihkan, masih ada croppingnya belum ini gitu, belum bagus gitu. Harus diperbaiki lagi. Secara dasarnya saya setuju dengan logo seperti itu, tetapi ya kalau ada alternatif lain untuk pembanding gitu ya, kalau di Kementerian Agama itu dilombakan biasanya. Untuk kemarin itu madrasah Ripom itu dilombakan. Tapi kalau kita mah ya kreativitas kita sendiri aja yang yang di-share oleh Pak Andi ya, Pak Andi itu sudah cukup lah, sudah cukup bagus. Tinggal nanti dirapikan lagi. Kalau bisa Pak Andi bikin satu lagi lah untuk alternatif atau pembanding. Sambil ini aja. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah ya Pak Didin sudah ke Kanwil tadi tuh ya. Iya. Apakah ke Kang Momon dulu nggak tadi? Kemarin. Langsung? Nggak, Senin tadi ketemu Senin mah. Ketemu ya. Jadi itu mungkin harus itu ya. Kalau masih ada waktu untuk perbaikan nama itu dan posisinya. Ada yang protes, itu ada yang usul tuh lagi, perubahan ada Pak. Ya, yang terakhir nanti direvisi lagi. Betul, silakan direvisi lah. Yang Pak Sigit naik ke atas, Pak Husnul turun ke bawah. Ya, nama mungkin ya gelar, kemudian udah itu. Udah yang itu Mas sudah ke yang di Akang sudah itu ya? Belum, kemarin belum ada revisi. Udah direvisi itu yang disebar itu kalau nggak salah. Oh iya, ya udah tuh. Iya. Kang Didin itu belum, masih ini ya. Waktu dirapatkan di sini kalau nggak salah. Ya. Tadi kan saya udah nyebar dan udah pada ngejapri. Yang belum ada geralnya, yang salah sekolahnya itu alhamdulillah udah ada beberapa orang. Tinggal nanti saya share itu yang saya blok kuning itu belum ada konfirmasi dari orang-orangnya gitu. Sekitar ada 9 orang lagi itu yang belum lengkap karena belum ada konfirmasi sampai sekarang gitu. Nantilah di ini Pak Kang Andinya di-share ke saya yang di Cirian terus di Ciriannya. Siap. Jadi ke saya dihubungi semuanya yang perlu diperbaiki orangnya. Ya, itu mumpung masih ada waktu ya untuk perbaikan itu, walaupun berkasnya sudah ke Kanwil ya. Tapi nanti yang yang sudah direvisi bisa disisipkan ya, Iya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa kita itu harus punya program kerja
anggaran rumah tangga ya, anggaran rumah tangga sekaligus program kerjanya nanti. Anggaran rumah tangga ini adalah segala sesuatu yang belum diatur di anggaran dasar, termasuk tupoksi setiap setiap posisi ya, tupoksi, kemudian program-program yang akan kita buat juga harus di siapa yang mengelolanya nanti, apakah bagian bidang 1, bidang 2 atau bidang 3 gitu ya, sampai bidang 5. Kemudian saya ingin laporan dari Kang Didin juga, apakah penambahan bidang itu tidak jadi masalah tadi di Kanwil nggak? Ditanyakan nggak ke Pak Kabid? Iya, sudah. Jadi intinya pokoknya sesuai juknis. Tapi kalau mau dikembangkan, dimodifikasi sesuai kebutuhan daerah itu masing-masing silakan. Karena kan ini Indonesia luas sekali. Karakteristik dari Aceh sampai sana kan beda-beda. Silakan saja katanya. Yeah. Termasuk itu nanti untuk pembina boleh mencantumkan nama. Sebab kalau hanya para pengawas dan kepala madrasah itu berarti yang penting tidak menghilangkan yang sesuai di juknis. Nah gitu. Jadi nanti dimasukkan aja dewan pembinanya namanya. Kalau misalnya kepala Man 1 Kota Bandung, Pak Ucu, Cek Ucu, boleh masukkan. Gitu. Itu. Jadi tinggal cari sekarang Pak Momon siapa kepala madrasah yang ingin jadi pembina. Kan kalau Pak Momon sudah, saya wakilnya lah. Nah, kepala madrasah siapa gitu. Silakan PR itu Pak Momon lah cari. Kalau ada yang berdasarkan geografi. Nah kalau SMA banyak kepala sekolah yang geografi, tapi kalau aliyah itu nggak ada, itu belum ada lah. Nah, mangga PR Pak Momon tah, cari kepala madrasah negeri yang mau menjadi pembina meskipun tidak harus geografi gitu. Mangga tah PR. Iya. Apalagi kalau yang geografi mungkinnya lebih bagus lagi. Nih. Ya banyak sih di mana-mana ada kepala madrasah, kepala SMA geografi banyak gitu. Di Kota Bandung. Tapi ya nggak bisa kan masa SMA dengan aliyah. Nah, jadi intinya laporan tadi mah alhamdulillah sukses lah. Bagus lah. Iya. Intinya begini, kalau Pak Kabid itu kita nunggu SK akan turun ketika semua mapelnya melaporkan. Jadi baru 3 tadi itu. Tapi yang lainnya yang 10 lagi sedang membereskan gitu. Kayak bahasa Inggris itu belum beres, kemudian PAI juga belum gitu. Nah, jadi memang nunggu dulu sampai lengkap gitu aja. SK baru diturunkan barengan, nggak mungkin seorang-seorang. Jadi ada waktu sekarang untuk mengedit kalau ada nama yang salah. Sama di bahasa Arab pun ada yang nama yang salah. Nah, tolong geografi juga disusun Pak Momon, Pak Ipai. Jangan sampai ada nama yang salah lah, nama yang salah. Kemudian dia ingin pindah ke mana, ada waktu secepatnya diperbaiki gitu, sampai final lah gitu. Itu aja. Terus, kemudian yang kedua pesan beliau, sebaiknya memang diperbanyak kegiatan webinar. Webinar seri 1 kita geografi itu jadi contoh ya. Di luar biologi ya yang sudah duluan running gitu. Jadi ini kan geografi lahirnya sekarang nih baru dari nol lah. Termasuk yang paling cepat pertumbuhannya gitu ya. Jadi ini akan jadikan contoh, termasuk anggaran dasar kita di copy paste oleh mapel lain, nggak apa-apa, kita serahkan aja yang buatan. Masuk cap surat juga saya sudah share. Silakan di copy paste aja, tinggal namanya frase diganti geografi dengan mata pelajaran lain. Jadi inti nama Pak Kanwil, Pak Kabid, Februari awal teh geus aya pengurusan, nanti diundang para wakil MGMP ke sana gitu aja inti nama. Nanti siap-siap aja kita ketua MGMP akan diundang dengan yang lainnya gitu. Tapi emang kita waktunya hanya sekitar 20 menit lah, nggak lama, Bab dia lagi rapat. Wah, banyak kegiatan lah. Pinu sekali gitu. Dia terus rapatnya webinar juga dengan Pak Menteri itu. Jadi kita juga diberi waktu sebentar sih. Tapi yang penting pesannya telah sampai, dokumennya ada. Ya nanti dia nunggu sampai akhir Januari semua mapel harus masuk gitu. Makanya teman-teman yang ada di daerah tolong ingatkan. Contoh nih yang ekonomi itu agak susah juga, dia merasa sudah ada MGMP padahal belum ada SK-nya. Ya ingatanlah teman-teman yang lain kayak kimia, kemarin saya dengan Pak ngomong kan kimia katanya nggak bisa terbentuk kalau MGMP kabupaten belum ada SK-nya. Nah sekarang kata Pak Kanwil, bentuk dulu provinsi baru kabupaten akan kuat gitu. Tapi dengan catatan memang mengakomodir, diusahakan ada tiap kabupaten kota meskipun seorang. Itu aja pesannya. Jadi tidak ada alasan gara-gara kabupaten can aya SK-na, provinsi mengatakan nggak mau, dia nggak mau sekali, ingin cepat ya, ingin di form gitu.
ingin cepat-cepat bergulir lah. Jadi dia juga kan diamanah oleh pusat bahwa dia harus melanjutkan regulasi itu dijalankan oleh Pak Kabir terutama untuk MGM itu kan tuh program pusat katanya. Jadi kami juga ke daerah kalau ketika ada instruksi dari Kanwil itu nggak usah nanya lagi, kalau ada surat resmi laksanakan saja katanya. Siapapun mau Pokjawas, mau MGMP, mau KKM, mau kepala madrasah, mau guru bahkan laksanakan aja, nggak usah nanya lagi seperti apa. Itu mungkin Kang laporan singkatnya lah, nanti mungkin lebih detailnya kita lanjutkan. Terima kasih, monggo teruskan. Mohon. Ya betul. Ya itu informasi yang cukup berguna untuk kita sikapi bahwa mulai mungkin Februari itu sudah SK sudah semua ada ya. Ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kita pun mudah-mudahan Februari sudah ada sehingga kita membuat kegiatan itu legal lah ya. Sudah ada stempel, ada logo, kemudian ada pengurusnya dan ada panitianya nanti kalau membuat kegiatan. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan itu mau di-share ini. Sekedap tentang ya silakan Bang. Pembina itu, tentang pembina kan itu ada mencantumkan kepala madrasah tuh. Iya. Maaf ini Abimah informasinya baru sepotong nih. Kan ada isu bahwa kepala madrasah itu di bulan Februari atau Maret ini itu akan terjadi rotasi. Ya. Nah, di Mandua Kota Bandung saja itu sudah ada beberapa kepala madrasah yang ngobrol di sini itu. Jadi kalau misalnya sekarang mencantumkan seseorang, sebut sajalah ya, yang di Mandua Kota Bandung ada Pak Asep Encu, itu juga beliau itu termasuk orang yang sedang dalam posisi nggak stabil. Nanti gimana kalau baru 1 bulan kemudian SK keluar dia mutasi lah, bukan rotasi ya. Kalau rotasi masih mending, cuma beda alamat saja. Nanti kalau ada yang mutasi ke lain tempat, Iya sih. Ya sementara Pak sesuai juknis aja. Para kepala madrasah di lingkungan Jawa Barat. Terkecuali kalau pengawas kan jarang regulasi ya cantumkan aja itu Mas. Pertimbangan ini ya sinyalnya. Bulan ini itu antara Maret April inilah. Iya. Gimana Kang Din? Jadi kalau memang lebih aman sih memang mencantumkan nama jabatan aja, para kepala madrasah Jawa Barat, itu aja udah cukup. Lebih aman. Kang Didin, di saya juga kurang bagus keterimanya nih. Oh. Gak ada suaranya tuh. Oh ya, lupa. Saya itu berusaha lupa. Gini. Jadi kalau memang kepala itu rawan mutasi ya, kalau rotasi sih malah sudah aja namanya para kepala madrasah se-Jawa Barat, itu aja udah cukup, nggak usah nyebut nama gitu. Tadi katanya harus dicantumkan. Nah kalau gini memang tadi dilematis, kalau nggak dicantumkan jadi andalkan sok anak para pengawas kan lo beratusan gitu ya. Nah tadi Pak Kabir bilang cantumkan namanya supaya dia punya tanggung jawab. Dia nggak bilang masalah rotasi sih, tadi nggak sampai ke sana gitu. Nah kalau untuk pengawas mah insya Allah aman lah, nggak akan ada rotasi. Jadi cantumkan kalau pengawas mah, nanti untuk kepala madrasah ya itu memang kalau kira-kira kamu punya informasi bahwa dia mungkin akan diganti, ya jangan dicantumkan. Tetapi kalau saya lihat yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Indonesia itu ada 5 kepaman di pembina, Man Pangandaran, Man Tacik, dia udah dihubungi oleh pengurusnya, cantumkan sih SK itu, bagus itu. Karena yang bersangkutan sudah siap saja pembina. Yang bahasa Indonesia ya, tuh bahasa Indonesia. Nah, kalau geografi dianggap tidak ada, ya udah saya sendiri aja namanya. Nanti nama saya para pengawas plus para kepala madrasah se-Jawa Barat, udah gitu aja aman. Cukup. Kalau memang Nah, kalau ini yang dipegang oleh ini bisa masuk nih. Yang dipegang. Halo. Ya silakan Pak. Selesai, kemana? Mana kalau nggak usah nama, tapi lembaganya saja.
Jadi kalau terjadi mutasi, ya dengan sendirinya yang baru di situ itu jadi pembina. Jadi sebut misalkan Aliyah Negeri 1 Kota Bandung. Jadi nggak usah namanya. Kalau terjadi mutasi, tapi lembaganya saja. Gimana? Betul, ya bagus. Betul Pak, betul. Bagus. Idenya Kalau bagus. usulan saya, Bagaimana Pak Ahmad? usulan saya mah boleh dicantumkan namanya, istilahnya yang namanya itu kan bisa dirubah ya. Kapan saja juga bisa dirubah, bukan sesuatu yang itu nggak bisa dirubah gitu. Walaupun dia nanti dimutasi ya kita rubah aja nyari lagi yang lain gitu. SK-nya dibarukan lagi, nggak apa-apa gitu juga. Oh ya, mangga. Itu kan sulit, itu perlu waktu. Jadi bagaimana kata situ, ya udah aja lembaganya aja dipakai. Jadi siapapun nanti terjadi mutasi, rotasi aman, masih itu siapapun juga harus siap. Jadi supaya tidak terjadi apa yang dibawa ini tidak. Untuk satu periode misalkan Aliyah 1 Bandung, kemudian misalkan Bogor, itu aja lah, nggak masalah tuh disebut itu aja lembaganya. Jadi nanti jadi pembina gitu aja tuh. Kalaupun mutasi gitu nggak akan jauh lah, nggak akan keluar Jawa Barat kali ya. Enggak. Dia tetap masih jadi kepala lagi, tapi di Jawa Barat sih nggak apa-apa. Ya umpamanya dari Man 1 ke Man 2 gitu ya. Ya ide-ide juga sih yang akan menjadi pembina kalau umpamanya. Kalau dicantumkan madrasahnya ya gitu ya. Juga nggak apa-apa sih. Jadi madrasah itu jadi pembinanya. Masalahnya gini Kang. Masalahnya itu yang tertangkap di Man 2 Kota Bandung mah ada kepala madrasah yang diproyeksikan bakal jadi guru. Ya. Oh. Ini baru dapat informasinya hari ini gitu tadi siang. Jadi dia itu sudah rencana mau milih jadi guru gitu. Karena karena memang sudah 2 periode, itu satu. Kemudian ada juga yang mau promosi ke instansi lain gitu. Makanya mungkin kalau Kang Didin tadi mengusulkan tentang Man 2 Kota Bandung, justru isu di Man 2 Kota Bandung mah agak kompleks. Karena orang ini sudah lebih dari 2 periode gitu. Apakah dia akan jadi guru atau enggaknya, wallahu alam. Itu. Nah, kecuali kalau misalnya Man Garut atau Man Cianjur. Itu mungkin kalau baru 1 periode ada peluang rotasi di Jawa Barat seperti yang tadi oleh Kang Upay. Tapi kalau sudah 2 periode riskan tuh. Nanti kalau jadi guru gimana? Gitu maksudnya. Iya. Ya. Sepertinya usulan dari Pak Haji Agus tadi saya untuk Kang Didin sigana tetap dari sebat bae namina di SK sebagai pembina. Tapi tentang kepalaman jigana usul Pak Haji Agus tadi sebutkan saja nama mannya, beberapa man misalnya ya, nggak harus semua man. Walaupun tadi Pak Didin bilang bisa dituliskan para kepalaman se-Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau fokus supaya tanggung jawab tanpa harus khawatir tentang adanya rotasi atau mutasi, bisa disebutkan namanya. Tadi kan Pak Haji Agus nyawur misalnya Man 2 Kota Bandung. Jadi siapapun kepalanya nanti dia bertanggung jawab dan tidak harus segera perubahan SK karena walaupun bisa dirubah SK sepertinya lebih elok kalau SK itu ajek 4 tahun sekali. Saya kira gitu kan. Ya. Gimana kalau ini usulan saya? Gimana kalau dipaketkan dengan pengurus? Umpamanya Kang Momon ya, ketua, wakil ketuanya Pak Agus. Itu dipaketkan aja kepala Man 2 dengan kepala Man 2 Kota Man 2 Bandung dan kepala Man 3 Garut itu dijadikan itu pembina kalau nggak salah, kalau bisa gitu. Bagus kan? Bagus. Ya, kan nggak banyak. dipaketkan gitu. Ya, bagus. Dengan Cianjur sekalian. Biar koordinasinya gampang. Ya, dengan Cianjur sekalian. Tilu, ngapa Tiga Cianjur. Iya, kan Cianjur masukkan. Boleh. Kalau gitu mah mau dipaketkan gitu, supaya kita gampang lah minta duit atau naon gitu. Ya. Kan ke Bandung diongkosan gitu ya. Ya, jadi harus pengalaman aja apa gitu kan ya. Kalau ke situ pasti tuh. Ya mudah-mudahan tekaroret.
Ya udah aja. Jeung Pak Indah yang Bogor, satunya yang Bogor, nggak apa-apa. Bandung, Cianjur, Garut, Bogor. Ya. Oh, atau itu kalau abdi jadi pembina mata dileket. Nah, Betul. Gimana mau dimasukin aja? Masukin aja. Kepalaman 2 Kota Bandung. Kepala ya Garut, siap. Cianjur, Biar fokus gitu. iya, Bogor. Cakap lah. Bogor ya. Saya Cakap lihat kabupatennya. yang bahasa Indonesia Kabupaten, juga Kang. 4 kabupaten bahasa. saya. Lah, Kumaha? Ya, Selesai angkat kan ya. di dia iya nak sinyalnya. Oh, Iya 4 cukup ya. Agar Man 2 keberangkatan Kota misalkan kepala dan kepala mendukung baik secara material maupun secara moralnya bagus gitu. Kalau memungkinkan yang ada di pengurus inti dijadikanlah mereka pembina gitu. minimal bisa ngongkosan ke Bandung, Kang. Iya. Nah, itu. Pasar Bandung orang Bogor. Ya, Nanti benar. SK-nya Dari dikasih aja. Cilacap, misalnya. Siap. Bagus lah. Enggak, Pak Dan Pak ini harus Momon. diinformasikan ke mata pelajaran yang lain. Iya, Jadi iya. jangan sampai ada 2, misalkan geografi si alia 2 udah, misalkan. Kemudian alia 2 kan ada lagi, misalkan. Jangan cari yang lain ya. Oh iya betul. Memang kita lebih tepat, ya lebih cepat, itu lebih baik. Jadi yang lain tercegah lah artinya itu. Jadi Batur. gitu. Cari yang lain gitu. Pada dia. Iya. Betul. Sekalian Duluan gitu. kepala madrasah Pak Saya. Andi nih, nggak apa-apa. Jadi nanti Boleh kepala madrasah kepala. swasta juga. Kalau mau, ya. Tapi koordinasi dulu gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Pak Andi siap kepalanya dijadikan pembina Pak Andi supaya gampang minta duit ke ongkos. Ya, itu boleh saja lah, silakan. Upami Kabupaten Sukabumi, mana terus di ini sama ini Pak KKM. Oh. Langsung aja Kang Ian Intan itu merangkap Dari dia mana ketua KKM Pak. Di Oh. Kepala MA Sunanul Huda, kemudian lagi markas MGMP Kabupaten Sukabumi juga untuk geografi di Sunanul Huda di Kang Ian Intan gitu. Oh ya, sok atuh. Oh. Ya udah bagus tuh. Ya itu boleh lah, bagus lah. Namanya KPI Oh, baik-baik Man. ya. Sok. KKM Man. kan ada di sini. Iya. Iya. Mana itu Pak? Karena namanya di Man bukan swasta, Pak. swasta. Swasta nggak apa-apa, masuk bagus itu. Ya. Bagus. Nanti di share lah ke Kang Ipai namanya. Ya, bagus. Siap. Atau langsung dimasukin di itu di apa? Di lampiran itu di SK. formatur ya. Di lampiran SK ya. Iya. Siap. Nah itu udah ya untuk kepengurusan mah terus di-update ya, di-update itunya, diperbaiki dan di-update. Kemudian yang kedua adalah nih program kerja kita kira-kira ini ya ada wacana tadi dengan Kang Didin bahwa kita akan mendampingi MGMP kabupaten untuk membuat program supaya nanti setiap kabupaten itu beda-beda programnya gitu. Beda-beda programnya untuk khusus untuk pelatihan online ya. Kalau program masing-masing silahkan aja ya. Tapi kalau untuk online ini kita koordinir saja. Mereka sebagai penyelenggaranya kita mendampingi gitu. Mendampingi ini jangan sampai ada yang bentrok ya, bentrok waktu, bentrok topiknya sama gitu ya. Walaupun berbeda waktunya tapi topiknya sama kan mubazir gitulah. Itu deh gitu. Nah, kita juga berkewajiban untuk menyediakan selain pendampingan ya mulai dari pengajuan bantuan kegiatan sampai nanti ke pelaporan kegiatan. Kita yang mendampingi mereka. Kemudian kita carikan pematerinya yang bagus lah gitu ya. Jadi ditawarkan ke mereka, silakan diakomodir oleh mereka.
Rencananya seperti itu. Ya. Jadi program-program kita yang akan kita garap khusus atas nama MGMP Provinsi Jawa Barat ya, MGMP Geografi MA Provinsi Jawa Barat itu program-program yang tidak bisa diakomodir oleh kabupaten dan kota. Pokoknya masalah metode, media dan lain sebagainya itu mah bagian kabupaten kota. Nah, kita yang bersifatnya umum. Kalau bisa sih tarafnya levelnya nasional lah gitu. Kalau kita ingin mengadakan seminar atau lokakarya atau lomba atau apalah gitu ya. Itu levelnya lebih ya. Kalau bisa lebih luas lagi kalau bisa gitu ya. Supaya ya istilahnya beda lah gitu ya. Oh ini mah level kabupaten lah gitu, nggak usah dilakukan oleh kita gitu. Nah itu yang pertama mungkin ya yang ingin saya sampaikan teh. Kita mendampingi kabupaten kota supaya program-program kegiatan itu yang seperti pelatihan, kemudian seminar atau lokakarya atau semacam kolokium itu tidak sama gitu. Soalnya kan nanti pesertanya seluruh Jawa Barat, nanti kita akan hubungkan supaya mereka itu wah punya kebanggaan nih program kita, seminar kita dihadiri oleh guru-guru di Jawa Barat gitu ya. Itu bagus sekali tuh. Daripada umpamanya mereka mengadakan kegiatan tapi levelnya hanya di kabupaten saja gitu kan. Itu juga kan sebagai kita ingin mengangkat mereka gitu. Ingin mengangkat para pengurus MGMP supaya lebih percaya diri lah gitu ya, supaya lebih percaya diri, kemudian pengelolaan kegiatannya rapi, pelaporannya juga rapi nanti sampai itu. Soalnya ini hubungannya dengan keuangan dari pemerintah ya harus dikelola secara baik, secara jujur dan secara transparan gitu. Nah, dengan bimbingan kita, mereka belajar nanti bagaimana mengelola kegiatan, mengelola keuangan, dan membuat laporan. Itu Kang Momon bagaimana? Coba ditanggapi. Ya, terima kasih Kang Ipay. Kita itu sebenarnya kan punya dua level kegiatan. Pertama mungkin memfasilitasi komunikasi antar kabupaten kota. Yang kedua kita juga adalah mitra kabupaten atau kota itu sendiri. Misalnya begini, kalau misalnya untuk MGMP Majalengka, dia punya kebutuhan untuk pelatihan yang sifatnya lokal, ya mungkin pelaksananya tetap orang MGMP kota, tapi kita yang bisa mendampingi mengawalnya. Jadi bisa jadi bahwa tiap kabupaten kota itu punya kebutuhan yang unik. Kalau Kang Indra atau Kang Andi waktu pertemuan pertama ya itu pernah bicara bahwa sebenarnya kehadiran MGMP kita itu harusnya bisa membaca kebutuhan para guru. Nah, yang namanya kebutuhan para guru sudah pasti sifatnya adalah karakter unik di tiap kabupaten kota. Itu pasti ada keunikan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kabupaten itu punya keunikan masalah, apakah dia bisa menyelesaikan enggak? Kan gitu. Kalau misalnya teman-teman di MGMP kabupaten tertentu itu butuh instruktur yang sebut aja lah ya, harus ada outsourcing, sementara teman-teman itu tidak bisa mencari solusinya, berarti kan kita yang harus memfasilitasinya tuh. Jadi kita hadir untuk memfasilitasi teman-teman di kabupaten kota. Ya kalau misalnya sajalah sederhananya, orang daerah butuh orang UPI, sementara UPI ada di Bandung, supaya kita mudah ngontaknya ya orang provinsi yang ketemu dengan orang UPI kan gitu. Itu secara teknisnya begitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita menjadi mitra untuk kabupaten, dan itu bisa jadi keunikan terjadi begitu beragam dari 27 kabupaten itu satu. Kedua, kita adalah mirip sebagai, mohon maaf ya, sebagai orang tua. Ketika kebutuhan anak itu memang ada yang sama, maka kita yang harus memikirkannya. Level-level yang levelnya sudah menyeluruh gitu ke provinsian. Sebut saja lah kalau misalnya guru-guru itu butuh media untuk penerbitan jurnal PTK. Nah, apakah kabupaten kota bisa memfasilitasi itu? Kalau bisa ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, nah orang provinsi yang harus mikir levelnya.
sehingga nanti ada komunikasi antar kabupaten kota untuk misalnya untuk sumber penulisannya, untuk pembiayaan segala macam. Jadi dikelolanya oleh MGMP provinsi dan dalam bentuk ada jurnal PTK MGMP Jawa Barat. Nah, jadi buatan PTK itu sudah barang tentu mungkin jadi adalah tidak bisa langsung dieksekusi oleh teman-teman kabupaten kota. Levelnya adalah di provinsi. Jadi saya sih malah yang ketangkap itu bukan harus beda dengan kabupaten kota itu. Bisa jadi sama. Seketika kabupaten kota punya kebutuhan yang sama, ya MGMP provinsi harus hadir. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya di daerah ada kebutuhan yang unik dan butuh tenaga kita, SDM dari provinsi, ya provinsi harus hadir. Bahkan ujung-ujungnya bisa jadi MGMP Majalengka butuh SDM dari Bogor, dari Garut, ataupun jadi Cianjur, ya kita silang SDM gitu, saling bantu kan gitu. Itu yang pertama. Jadi catatan sederhananya, program kita itu mungkin jadi sama namanya, tetapi satu ada yang bisa didistribusikan kewenangan pada kabupaten kota jika bisa dieksekusi oleh mereka. Jadi kalau MGMP kotanya sudah aktif, sudah jalan, sudah stabil, ya silakan MGMP kota. Cuma kalau untuk konteks misalnya ya, mohon maaf nih agak administratif. Kalau untuk legalitas sertifikat kayaknya kan akan jauh lebih bermakna jika dikelolanya oleh provinsi. Karena kan kalau nanda tangannya orang provinsi kan level nilainya jauh lebih tinggi. Nah, jadi pelaksana kabupaten kota, tapi untuk sertifikasi level provinsi. Sehingga nilai wibawa dari sertifikat atau ijazahnya itu jauh lebih tinggi. Nah, itu soal pembagian. Jadi untuk nama program kegiatan tidak apa-apa sama, tapi ada yang bisa didistribusikan ke daerah atau ada yang disebutnya pembagian antara provinsi dengan kabupaten. Kalau saya sih menangkapnya begitu, Kang Ipai. Mungkin teman-teman juga bisa inilah kita mencoba memecah informasi mana sih yang harus dilakukan oleh kita dari kabupaten kota. Sementara begitu. Bagus. Halo. Ya, silakan Pak Agus, Pak Haji. Begini ya. Itu sudah masuk kepada rencana program, tapi gimana arahnya? Kita ini setelah ada beres pengurus, tapi merancang juga anggaran rumah tangganya. Nah setelah situ baru masuk ke program. Itu kan perlu dimusyawarahkan. Nah nanti dari program tersebut nanti ada aplikasinya seperti yang diungkapkan barusan sama Pak Momon. Nah itu jadi dirapihkan dulu secara administrasi biar semua apa yang kita akan dikerjakan itu sudah termaktub di situ gitu. Yang kedua tadi menyangkut masalah kegiatan-kegiatan yang membedakan atau memisahkan antara provinsi dengan kabupaten. Nah yang membedakan itu hanya dari sisi harus jelas tujuannya akan mengacu kepada provinsi. Nah, jadi nanti ada kebersamaan atau ada kesesuaian antara program yang dikembangkan di provinsi dengan program yang ada di tingkat kabupaten. Nah, agar apa yang nanti dikembangkan oleh provinsi bisa juga dikembangkan nanti di kabupaten. Nah itu. Nah sekarang menunggu misalkan bukan hanya tingkat geografi aja di tingkat kabupaten itu ya. Sekarang geografi lebih awal, otomatis akan mengadopsi dari anggaran rumah tangganya. Bagaimana ini tingkat provinsi akan melihat. Nah nanti ya mana karakteristik yang berbeda itu yang akan dikembangkan kemudian di tingkat kabupaten. Maka harapan saya kalau bisa ya pertama tadi selesaikan masalah logo, yang kedua masalah ART, kemudian masalah program kerja. Nah kalau itu sudah selesai dirembuk bersama, nah baru kepada aplikasi itu menyangkut masalah waktu gitu. Barangkali itulah. Kemudian begini lagi Pak Eta tadi lalu kepada anggota semua bahwa di MGMK provinsi ini kalau lihat di grup ini
sudah mencapai hampir 100 anggotanya. Nah, apakah itu semua terakomodir? Apakah khusus pengurus yang berapa tuh pengurus itu ya? Cukup itu agar tidak kesulitan. Tinggal informasi dari provinsi itu ya ke tingkat kabupaten ada bagiannya masing-masing. Jadi diberikan dari informasi dari provinsi ke daerah atau kabupaten dan kota. Nah, kalau melihat di grup WA di provinsi itu mencapai 100-an. Kaburlah gitulah. Jadi informasi itu jelas dari provinsi kemudian ke kabupaten gitu. Secara struktural begitu gitu ya. Barangkali itu masukan agar kita itu nanti rapih dalam berorganisasi ini gitu. Barangkali sementara masukan seperti itu. Bagaimana tanggapan yang lainnya? Silakan. Maka Kang Didin masih ada masukan nggak? Atau Kang Indra, mangga Kang Andi? Kang Indra dulu, Kang Indra, Kang Andi cok. Ya, siap Kang. Ya betul tadi, Saur Pak Haji di grup WA kebetulan dari Kabupaten Bogor saja sudah masuk 7 orang Kang. Dari Kabupaten Bogor sudah masuk 7 orang dan itu luar biasa. Di sana ada pakar geografi juga, ada Bu Tati dari UPI S2-nya gitu ya. Dan dia semangat tadi komen-komennya juga saya kira apa ya untuk ikut walaupun bukan sebagai pengurus tapi gairah untuk ikut sama-sama maju kalimatnya kan gitu tadi. Maju bersama-sama. Ya, saya kira itu menjadi hal yang luar biasa. Terus tentang struktur kepengurusan, kalau tidak salah saya belum melihat Kota Bogor. Tapi tadi di grup WA ada seorang ibu dari MAN 1 Kota Bogor. Cuma saya lupa namanya itu, grup WA. Dia mengaku dari MAN 1 Kota Bogor. Jadi kalau representasi dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat itu misalnya belum ada dari Kota Bogor, itu si ibu itu saya kira bisa lah dipertimbangkan gitu ya. Kalau ingin menjaring supaya 27 kota kabupaten. Itu terus betul bahwa yang dibutuhkan informasi dari Kang Didin tadi ART yang harus ada. Nah, saya kira ketika kita bicara tentang ART dan program kerja itu tidak cukup lah kalau kita bicara tentang 6 orang kita, ya 6 orang kita. Saya kira membutuhkan masukan dari pengurus lain, dari para ketua bidang. Nah, nanti kan para ketua bidang saya punya ide-ide cemerlang lah gitu ya, karena mereka representasi juga dari kabupaten kota yang mungkin sehingga bisa memudahkan kita pengurus inti misalnya untuk menyusun segera ART dan program kerja. Saya kira 2 poin itu aja kan. Ya baik, ini untuk ART insya Allah akan saya kerjakan dan insya Allah nanti akhir bulan ini kita akan kumpul lagi dan membahas mengenai ART dan program kerja. Kalau bisa sih nanti menghadirkan semua pengurus ya, semua pengurus. Dan mungkin tidak elok kalau masih di Zoom meeting, kalau bisa menggunakan WebEx. Soalnya di sini kan suaranya kurang bagus juga layanannya kalau yang gratis. Gimana Kang Didin? Bisa. Ya. Sebelum Kang Didin. Bisa nggak? Bisa. Kang, begini. Kita akan menghadapi 2 dilema nih. Satu terkait dengan pengesahan legalitas formal organisasi dari Kanwil. Kalau misalnya kita itu mengacunya ke itu terus ya, ke kapan tunggunya legalitas itu mungkin kemungkinannya akan cukup lama. Pertama, kita harus merepresentasikan 27 provinsi. Itu baru kita. Sementara MGMP yang lain yang belum ada embrionya pun itu kan masih banyak tuh. Kalau dari WA-nya Kang Didin kan baru 3, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kemudian biologi oke lah itu mah udah, dan geografi baru 3 yang lapor. Berarti ada beberapa mata pelajaran lagi dia harus melakukan pengkondisian terhadap daerah. Dan kalau misalnya dia itu mengikuti tahapannya serupa kita, butuh waktu sekitar 1 atau 2 minggu, maka akhir Januari itu tidak mungkin terwujud tuh. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mengandalkan pada formalitas tentang hal seperti itu, maka kita akan terjebak dengan nunggu-nunggu SK dari Kanwil. Nah, yang kedua, kalau misalnya gagasan kita itu adalah misinya adalah paling tidak ya mengkomunikasikan tentang bukan kesimpatian ya,
kebaikan kita terhadap sesama guru geografi. Mungkin jadi ya untuk Webex akan datang pun, misalnya kita kan rencana tanggal 13 tuh. Taruhlah tanggal 13 itu kemudian SK belum Kenapa? Sinyal. Sinyal ya. Paman, diulangi Paman, nggak jelas Paman, diulangi. Walaupun legalitas dari belum ada kan gitu. Nah, pelan. Oke. Maksudnya gini, kalau tanggal 13 itu ya, kalau tanggal 13 itu SK belum turun, sepanjang kita bermaksud untuk mengedepankan kesetiakawanan profesionalisme kita kepada sesama guru geografi se-Jawa Barat, saya pikir webinar atau yang menggunakan Webex tanggal 13 harus tetap jalan gitu. Harus tetap jalan. Nanti mungkin namanya oke, nggak apa-apa MGMP provinsi walaupun belum ada SK. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi satu sisi kita jangan kejebak dengan bahasan ADRT. Nanti khawatir ADRT dibahas berminggu-minggu, kemudian kita lupa ternyata substansi dari organisasi itu kan sebenarnya bukan dokumen-dokumen formal kayak gitu, tapi actionnya gitu. Nah, jadi khusus untuk yang tanggal 13, kalau direncanakan itu dari UPI Kang Ahmad Yani, insya Allah dia sudah siap, Kang. Kang Ahmad Yani sudah siap. Tinggal Kang Latif, kalau hari Minggu, maaf, kalau hari Sabtu itu bisa. Kang Latif itu guru geografi SMA 8. Maaf untuk yang ini ya, yang di luar kota Bandung. Jadi mungkin belum kenal ke Kang Latif, tapi namanya mungkin sudah ada yang sudah pernah dengar. Kang Latif itu adalah ketua MGMP Kota Bandung sekaligus juga Geonusa untuk Jawa Barat. Jadi dia di Geonusa. Beliau ngajar di geografinya di SMA 8. Nah, itu insya Allah kalau hari Sabtu akan mudah lah untuk diajak diskusi tentang assessment ya, untuk kita belajar buat soal assessment yang hot kan begitu. Nah, kalau tanggal 13 itu direncanakannya kita akan laksanakan Webex untuk Jawa Barat, insya Allah itu bisa. Kalau mungkin nama MGMP-nya formal legal oleh sekedar inilah apa tuh wanti-wanti supaya nanti jangan terjebak dengan ADART dan legalitas dari Kabin. Atur nuhun. Oke. Baik, ya saya setuju dengan Kang Momon bahwa ketika kita sudah ada chemistry ya, sudah memiliki tujuan yang sama, jadi legalitas itu nuturkan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau tidak pun kegiatan jalan terus yang sudah direncanakan kita. Itu ya jadi catatan buat saya juga. Kemudian mengenai apa tadi, kalau Pak Kabid kayaknya nggak akan didiamkan. Kalau yang sudah masuk mah insya Allah diproses, itu hanya masalahnya mah kapan dibagikannya. Kalau sekarang mungkin yang kita sudah diproses, sudah ditanda tangan dan lain sebagainya, ya tinggal ngasih tanggal nanti ya, tanggal berapa itunya dikasihkannya gitu. Saya pikir begitu. Jadi ini mah hanya sekedar mungkin mereka itu ingin cepat-cepat gitu ya. Kalaupun tidak cepat, mungkin yang sudah masuk mah insya Allah di SK kan gitu. Karena kenapa? Itu kan tahun anggaran sekarang katanya sih ya. Tahun anggaran sekarang itu 2021 itu ada dana kegiatan istilahnya dari, ada bantuan lah istilahnya, ada bantuan dari Direktorat GTK gitu ya, untuk MGMP. Nah, itu harus diserap kan, harus diserap. Makanya mungkin mereka itu nyuruh supaya MGMP itu diaktifkan, dibuat kepengurusannya dan lain-lain gitu, supaya nanti anggaran mereka itu terserap. Kalau tidak mungkin hanya sedikit nanti yang terserapnya. Nah, itu saja gitu ya. Kalau mungkin Februari ini sudah ada lah ya, sudah ada, tapi itu kita mah nggak terlalu terlalu berharap pun nggak apa-apa gitu, karena kegiatan kita mah jalan terus, hanya nanti mungkin ya legalitas pembuatan sertifikat kemudian dan lain-lain, mungkin nanti kalau kita belum legal istilahnya tidak bisa mengeluarkan sertifikat itu. Untuk
nanti tanggal 13 ya mulai digarap dari sekarang. Mungkin yang pertama membuat player, kemudian membuat apa namanya itu, menghubungi para apa namanya nanti narasumber, dan nanti membuat panitia ya, siapa yang jadi moderator, siapa yang kalau host sudah ada ya Kang Didin ya. Kalau host mah itu mah khusus Kang Didin dengan Ibu Neng ya. Bu Neng itu hostnya. Kemudian nanti harus ada juga yang apa namanya itu, mengatur lalu lintas peserta, siapa yang mengawasi peserta ini nih, sudah ada berapa, kemudian apa namanya itu, kita harus punya catatan itu. Kemudian kalau harus dibantu, pokoknya pas acara kegiatan itu banyak hal-hal yang memang terjadi. Contohnya ketika panelis sedang berbicara, ada yang rame-rame dan lain sebagainya, itu harus diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu lah ya, tidak mengganggu kegiatan. Nah, itu tuh. Kemudian dokumentasi kegiatan. Itu kan penting ya, setiap kegiatan itu harus didokumentasikan dan dilaporkan. Nanti itu mungkin bagian sekretariat ya, bagian sekretaris. Ya saya mungkin yang itunya, makanya saya tidak menjadi moderator, itu akan ngurus itulah untuk dokumentasi dan laporan nantinya gitu. Mulai bahas menghitung ya berapa peserta, kemudian mulai jam berapa sampai jam berapa itu kan, kemudian harus screenshot kegiatan dan lain-lain. Kalau jadi moderator kayaknya akan agak kesulitan tuh. Nah itu mungkin nanti ya untuk ADART dan program kerja saya akan buatkan draftnya. Nanti pada suatu saat kalau sudah selesai kita ngariung bae di dia. Mungkin di WebEx kalau bisa mah, supaya apa namanya itu layanannya bagus gitu ya. Kang Didin bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Hari Sabtu apa nah gitu. Bisa ya? Nah, kalau bisa ya alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kita boleh ini sedikit ada masukan ya? Ya silakan Pak Agus. Begini Pak Din, melihat dari isi yang di WA itu ya, bahwa Kabid itu sangat antusias, berbangga beliau itu ya. Kalau tadi menunggu DSK-kan semua, itu rasanya akan lama. Gitu. Karena di tingkat kabupaten saja itu tidak cukup 1 bulan itu teh. Nah, betul. Coba Pak Didin ya merapat ke Kabid, biasanya begitu ada 1 atau 2 selesai, yang lain akan merasa termotivasi lah. Malah tadi juga kan saya kirimkan itu ke rekan yang lain di MGP yang lain tentang foto penyerahan berkas kepengurusan. Kenapa saya baru 3? Nah, di situ tuh saya macam pernah itu, dan rame lah situasinya. Nah, berarti di situ ada semangat. Jika Pak Kadin bisa dilobi sama Pak Didin lah untuk memotivasi agar ini bisa cepat. Nah, jadi yang sudah masuk ya bikin SK-nya langsung, dan nanti antrian aja begitu sifatnya. Jadi tidak menunggu sampai selesai semua. Begitu Kadin, tapi itu bisa di lobby ke Kabid agar semangat semua itu betul-betul nampak, kan tidak leha-leha, maklum lah begitu. Yang itu yang terasa di tingkat kabupaten begitu. Kan itu masukan. Silakan Pak Den. Ya, gimana? Baik, saya tanggapi Pak ya. Oke. Saran dari semua rekan-rekan cukup bagus, dari Pak Agus juga sangat baik sekali. Jadi memang tadi di akhir pertemuan juga beliau inginnya sih sebagai Kabid tuh bung capek 2 kali gitu. Mun ngalantik sekalian. Jadi dia berpesan kepada saya dan kawan-kawan, tolonglah mata pelajaran lain digebrak-gebrak supaya cepat gitu. Tapi yang jelas saya akan kesana nanti awal Februari akan sounding lagi. Terus saya janji dia awal Februari ingin semuanya untuk minimal, kalaupun awal Februari yang ada katakanlah ada 7 ada 10 MGP ya itu aja di SK-an. Tetap saya juga kan kita ada 20 mata pelajaran nih ya. MA itu paling banyak buatan SMA kan, karena ada
pikirnya dibagi-bagi PAI-nya kan ada 3 gitu. Belum yang jurusan agama. Nah itu yang pertama, insya Allah saran Pak Agus saya tanggapi. Insya Allah awal Februari saya kesana lagi, minimal menanyakan. Tapi yang perlu diingat adalah tolong dari 3 MGP itu memang banyak yang salah juga. Ngajak Pak ini atau terlambat saya nggak bikin karena minta direvisi. Jadi memang masih banyak yang salah. Nah khusus geografi, tolong Pak Ibu cek lagi sampai di titik komanya, takut ada nama yang salah. Ya, ingin rotasi. Itu tuh. Kemudian tadi sepakati untuk geografi mah ya pengawas dicantumkan namanya, untuk kepala madrasah nama lembaganya aja. 1 Bandung, 2 Garut. Saya sepakat lah. Jadi nanti siapapun yang menjadi kepala di situ Garut. itu otomatis. Sepakat ya? Tuh. Yang ketiga ingin saya tanggapi adalah mengenai tadi Pak Momon juga bahwa memang begini Pak. Awalnya saya sebenarnya tidak akan membentuk MGMP geografi Pak. Saya ingin MGMP eksis mengadakan webinar. Sebab webinar tidak harus MGMP. Ya. Komunitas apapun bisa bikin webinar. Itu sebenarnya. Tapi saya nggak mungkin egois. Udah aja sekalian webinarnya jalan, MGMP juga jalan. Di samping kebutuhannya, makanya dua-duanya. Jadi legalitasnya jalan, bagus ya, gitu seperti itu. Jadi memang, kalaupun nanti pahitnya tanggal 13 Februari SK-Can turun, kita mah jalan terus program webinar mah. Dan tadi menyantuni kebutuhan para guru-guru yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, gitu. Nah, itu yang poin pentingnya yang ini saya kan. Sambil menguatkan MGMP yang ada di Jawa Barat, betul kita harus ada pelatihan teknis ya. Bagaimana mengelola sebuah webinar. Jadi nanti yang namanya host itu ya harus belajar, moderator mah pasti belajar, bikin player, kemudian recording, ya narah hubung, itu semua harus bisa pengurus itu. Ya, kita sambil belajar aja, sambil jalan, nggak bisa dadakan. Kemudian mengenai program, saya sepakat bahwa program itu harus dipikirkan untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Apa kira-kira? Jadi memang nanti kebutuhan tiap kabupaten kan beda-beda. Tapi yang memang sifatnya rutin, contohlah yang bikin RPP, silabus, itu mah oleh kabupaten kota saja program itu mah. Provinsi jangan ngabahas nuk itu provinsi mah. Karena itu detailnya di tingkat bahkan MGMP tingkat kecamatan yang gitu mah, ya. Setiap tahun tuh bikin RPP sebarosan pasti, tetapi itu mah dibutuhkan. Nah, tetapi kita memang ingin menyantuni teman-teman yang ada di kabupaten. Contoh gini lah, bagaimana mengajarkan SIG ya pemetaan ketika di lapangan tidak ada alat media pembelajaran. Nah, tugas kita provinsi menyantuni bikin media pembelajarannya sederhana. Gitu ya. Contoh bikin peta topografi, kan itu mah artinya materi-materi indera aja kan sulit kalau nggak ada komputer itu masih gua. Nah itu yang kita ajarkan di provinsi supaya itu menyantuni seperti itu. Nah jadi yang tadi disampaikan kita sepakat bahwa kegiatan ini tetap harus jalan punya regulasi. Yang terakhir mungkin tadi menanggapi mengenai program kerja untuk menangkap dana. Sebenarnya kami membuat MG itu bukan semata-mata program dana sih Pak, tapi itu mah biar ya agenda dibalik. Karena saya berpikir ya, kalau kita nanti orientasinya MGMP kayak dana uang nggak ada, MGMP mati lagi. Yang kita harapkan tidak ada dana, kita jalan Pak. Ya, betul. Bahwa kalau kita cenah imah pedawe bantuan Bank Dunia. Ada yang nuduh seperti itu ke saya juga. Pedawe bantuan dana di Bank Dunia, MGMP dihidupkan kembali. Kayak pada deui cenah. Nah, kita ingin menjawab itu tidak ada dana atau tidak dana, MGMP jalan terus gitu. Jadi sekarang kan tidak harus lagi tatap muka kan, tidak ada alasan datang ongkosan kan dengan menggunakan luring saja teknologi seperti ini. Dan saya nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kira 2022 akan beres nih. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu lah seperti itu. Nah, kemudian yang juga ingat mengenai ruang Webex, jadi saya udah mengontrak setiap Sabtu itu milik geografi, silakan. Tapi kita pun mau hawak dan mungkin seminggu sekali. Jadi webinar masa bulan sekali lah tiap Sabtu. Nanti kita serahkan ke mata pelajaran lain. Ya. Jadi artinya kalau mau digunakan rapat boleh nanti. Itu pun dengan catatan kondisi Webex-nya dalam keadaan. Contoh kemarin bahasa Inggris
ada gangguan Pak. Nah akhirnya beralih ke Zoom. Ya Zoom juga lumayan, tapi Zoom itu milik pesawat juga. Artinya ketika di lapangan ada kendala kita harus punya backup ini. Kalau ini Google Meet kan lumayan lah daripada kita aplikasi ini juga membantu. Saya nggak tahu Pak Ipai kalau Google Meet maksimal berapa? 50 orang ya? 150 orang ya? Ada batasnya sih. Google Meet 50 orang. Iya, ada batasnya kan nggak mungkin. Tapi nanti saya up ya. Pakai yang G Suite itu mungkin di up itu insya Allah lah nanti pertemuan berikutnya kalau kita coba ya, jika kita coba dengan Google Meet ya, kita coba dengan Google Meet yang G Suite ya, yang G Suite itu mudah-mudahan itu bisa. Bagus gitu. Kalau ini kan yang biasa ya, yang gratis untuk kelas kecil saya pun ngajar pakai Google Meet, ngajar di kelas juga pakai ini ya, jadi karena siswa hanya Alia kan paling juga 20 orang siswanya nggak banyak di swasta mana sama saya juga lah pakai Google Meet lebih mudah. Nah sampai gitu tambahannya Pak Agus, rekan-rekan Pak Momon, Pak Andi, Pak Indra, saya ingin nanti tadi di awal di Pak Ipai sudah bilang kita ingin ada semacam pelatihan teknis bagaimana membuat LPG kalau kita dapat bantuan gitu ya, kalau nggak pun kata Pak Ipa nggak apa-apa lah, kita mah bukan tujuan, tapi kalau memang ada anggaran kenapa tidak, daripada uang tepukuh awur-awuran ini kita manfaatkan untuk. Nah sebagai pengalaman boleh bercerita Pak Ipa ya. 2010 saya dapat bantuan MP Geografi itu SMA waktu itu 2010 itu waktu itu 15 juta Kang Mon, 15 juta itu bisa 2 kali pertemuan. Apa materi mengenai SIG. Kita praktek SIG di SMA Negeri Cimahi. Siapa dosennya? TUPI. Ya kita bayar gitu. Sampai sertifikat, sampai nu datangnya di ongkosan gitu. Dulu ya. Nah, apa sekarang kan 30 juta 1 MGMP itu setahun, bukan sebulan. Jadi itu 30 juta teh untuk MGMP sekarang 2021. Nah, sekarang makanya masing-masing katakanlah ini kudu paheula-heula weh. Sok anak MGMP kabupaten kota bikin grup MGMP resminya ngajukan. Ini tidak ada lagi tingkatan, mau tingkat kabupaten, tingkat provinsi, silakan ngajukan aja ke karena meskipun nanti tetap ada semacam sharing pembagian untuk KBK geografi pasti ada kebijakan Kemenag nanti mah mungkin mata pelajaran lagi akan kebagian juga gitu, seperti itu. Oke, terlepas dari itulah kita jangan terlalu fokus anggaran atau tidak ada anggaran. Yang jelas ruhnya kita ini adalah menggerakkan kegiatan geografi, terutama teman-teman yang di pelosok yang tidak pernah ikut diklat formal. Bayangkan Pak, teman-teman di swasta mah jarang diundang ke BDK. Ini Pak Andi saja yang alhamdulillah yang bisa kemarin ikut ke BDK ya, dilatih sedemikian. Kan di ongkos pulang nggak karena tama gitu. Tapi yang lain yang di pelosok susah sekali. Makanya dengan webinar ini bisa masuk ke pelosok-pelosok selama dia punya sinyal. Itu aja seperti itu. Nah itu aja mungkin poin-poinnya saya garis bawahi bahwa betul anggaran rumah tangga kalau bisa Sabtu depan sudah ada, kita tetap maraton ya. Kemudian program kerja juga dibahas. Nah tadi mengenai anggota WAG yang sampai 100 ya yang itu biarkan saja. Tapi tetap inti nama 27 orang itu 30 Pak, 30 orang ya. Yang sesuai draft SK nggak apa-apa, yang lain masuk WAG itu bukan berarti ingin jadi pengurus, bukan. Saya ingin dapat informasi tentang geografi, itu saja niatnya. Nggak jadi pengurus nggak apa-apa katanya gitu. Itu saya mungkin Pak Mama dan kawan-kawan, mangga ditanggapi atau nuhun. Oh iya. Ngamihan Abdi Salid. Mangga. Ya mangga. Menanggapi dari para pembicara sadayana tadi, anu kahiji dan masalah program kerja, Abdi rada greget gitu ya, yang sadayana margi upami kurang ditingali sababaraha tahun ieu geografi di KSM serta acan muncul nasional tingkat Jawa Barat gitu tanya asok teh luar we gitu Jawa Barat. Mudah-mudahan ayana geografi orang tiasa ngabina, sedangkan anu ngadamel soal teh pan mainten ti Salman
IPB-nya pemita lepat mah gitu. Nah Jawa Barat acan wae anu juara. Hiji eta mungkin PR besar kang urang. Kaduana kanggo masalah kepengurusan bieu pisan abdi waeaan sareng palalan ku koordinator MGMP Jawa Barat pemita lepat mah Pak Didin Biologi. anjeunna ketua MGMP Jawa Barat biologi mohon sekaligus biologi sekaligus anjeunna ditujuk nemep saur Pak Kabita anjeunna sebagai koordinator MGMP sajabar saurna teh gitu. Sareng di Kabupaten Sukabumi kanggo pembina abdi ngajengkeun Pak Ade Ridwan kepala MAPGM anu mana anjeunna oge panginten kiprahna ageng di provinsi. Enten insya Allah enten di Sukabumi dorongan ageng da palalangi orang Sukabumi. Kararasan mainan palalan ge masih kene jajaran yayasan di abdi kene. Rupina sakitu menten Mbak. Ya, mangga. Ya, siap. Baik, ini yang harus diselesaikan. Saya akan share ini. Coba di-share. Bentar ya, ini kedapnya. Sudah ya. Ya, ini logo Pak. Bentar, dilihat dulu. Ini sementara yang ini juga hasil dari memperbaiki dari Pak itu karena masih ada cropping yang kurang sempurna. Iya. Ya. Jadi sekarang agak sedikit lebih bersih ya. Tadinya dari Pak Andi masih ada ini sudah perbaiki. Ini juga hanya sementara ya. Sementara nanti yang digunakan untuk yang digunakan untuk kop surat yang kemarin ke Pak Momon dan Pak Didin itu ini. Tapi kalau ada perubahan sih nggak apa-apa untuk selanjutnya Mbak ya. Ini hanya untuk sementara aja untuk pengajuan permohonan izin penggunaan bebek gitu ya. Nah ini kemudian stempel kalau Kang Momon perlu itu bentar ya. Untuk tanda tangan dan ini saya sudah buat yang hitam dan yang hitam itu untuk dibikin stempelnya, sedangkan yang ini untuk yang merah bukan merah apa ya, disesuaikan warnanya supaya kelihatan bagus lah gitu ya. Itu ya cap virtual itu. Ya cap virtual kalau nanti membuat sertifikat atau apa gitu ya bisa menggunakan ini. Betul. Ya bisa menggunakan ini supaya kelihatan agak beda dengan yang jadi hitam. kayak asli aja PDF itu, ketika di print asli itu. Ya kayak asli lah gitu, kayak basah gitu. Basah ya. Di print itu bagus. Kayak stempel basah. Itu sudah di-share, silakan aja dilihat di emailnya di email Kang Didin atau email Kang Momon. Itu sudah saya share di situ di email ya. Kalau diambil kemudian logonya diagengkeun deui Kang. Yang mana? Yang logo. Oh, logo. Mohon. Kano eta. Nah, upami anu abdi makan kamari usulan ti Pak Momon geografinya teu dina bola buminya. Di dia tah di mohon dia. Sesuai dengan usulan ti Pak Momon gitu. Tapi upami abdi mah ningali cenderung masih setuju kena anu iya gitu. Dan musyawarah guru mata pelajaran geografina dina bola bumi. Iya. Tapi setuju kena anu iya. Iya boleh lah. Mohon. Kamari kalau kita ditempelkeun dina disatukeun sareng guru mata pelajarannya asa kirang matching gitu Pak Ketua gitu, asa matching kena anu iya gitu. Mangga panginten anu sanesna. Nah, itu barangkali ini apa warna nih untuk Provinsi Jawa Barat, apa mau kuning atau hitam agar agak variasi dikit. Latar belakangnya apa ya? Background. Ya ini jadi yang itu Provinsi Jawa Baratnya. Oh, Provinsi Jawa Barat ya. Hitam gitu. Hitam, biru, hitam aja. Hitam aja ya Provinsi Jawa Barat. Membedakan ini. Ya. Boleh Pak. Siap. Gimana Pak? Siap diperbaiki. Provinsi Jawa Barat
Madrasah aliyahnya juga beda warna kan? Kalau bisa merah juga kayak geografi Pak. Madrasah aliyahnya doang nih. Boleh. Coba. Kalau itu jadi merah, itu jadi hitam di bawah. Jadi agak sedikit tidak Ganti apa? warna. Ya, Tidak. gitu ya. Berwarna. Iya. Jadi agak tenang gitu ya. Banyak berwarna-warna. Geografinya warnanya apa geografi ini? Biasanya. Udah cukup. Merah. Nah, Madrasah aliyahnya Hitam. hitam. Provinsi Jawa Baratnya Bentar. perbedaan Saya nama. Ini kuning semuanya ya. Merah. kuning semuanya. Ini hitam. Provinsi Jawa Baratnya apa? Hitam. Hitam aja. Ya, siap. Ya, Atau hitam. Kang Ipai bikin beberapa tiga macam warna. Misalnya yang satu bikin backgroundnya warna biru gitu. Ini hijau. Jadi nanti kita bisa pilih gitu. Bisa ya? Ya, Siap. Mohon Kalau biru ini rancangan nama atau sekieu. Bola dunianya. Main di warna heula gitu. Mungkin Warna. lebih cocok. Nah, warna. Ya. Siap. Hitam misalkan. Udah cukup. Untuk ini nih, untuk pitanya bisa mau diputihkan atau apa ya? Biasanya putih ya? Pita yang ini nih. Putih boleh. Pita yang ada di bawah. Ya. Kita coba aja putih ya nanti. Ya nanti. Dengan garisnya hitam. Iya. Banyak nanti Ya, beberapa aja. nantilah dibikin beberapa. Nah, itu kita milih nanti. Siap. Bikin choice aja. Itu pakai Corel Kang ya? Ya. Canva. Ya, pakai Corel. Oh iya, bagus. Corel pakai ini Inkscape ya, yang free itu. Pakai Inkscape. Banyak yang bisa free. ya. Udah bagus. Ya, baik. Itu kemudian tanda tangan saya nih mohon izin juga kalau ada surat dari saya sudah ada tanda tangannya juga ini virtual itunya. Tanda tangan virtual yang ini nih. Kemudian apalagi ya, udah ya. Itu untuk logo dan lain-lain. Satu lagi Kang. Ya, apa tadi? Bikin master sertifikat gitu. Jadi dalam sertifikat itu sudah ada cap basah, seolah-olah cap basah. Itu satu ya. Oke. Ya. Isu kemarin itu ini ada yang nanya kok geografi bisa bikin kegiatan webinar tanda tangannya Pak Direktur GTK. Itu mah kebenaran. Itu mahal itu. Nilainya 1 itu. Mahal. Ini kan webinar nasional katanya gitu. Kayak kemarin ya itulah. Kalau kita punya kemudahan kenapa tidak gitu ya. Gitu. Banyak yang minta juga. Ya. Tapi ke depannya kita nggak selamanya pakai GTK, kita harus punya sertifikat sendiri geografi Jawa Barat gitu ke depannya. Ya. Ya, siap. Bikin aja Pak Ibu. Nah, satu lagi nih saya usul nih. Jadi kemarin tuh waktu pembukaan webinar oleh Pak Dr. Ainur Rofiq ya, dia kan kasus di GTK, MIMTS sebenarnya. Kalau makanya Pak Batun. Dia menawarkan begini, satu, untuk setiap webinar itu jangan tunggal, ada pembanding. Makanya tadi tanggal 13 Februari akan ada minimal 2, syukur-syukur 3 nanti ya. Kalau minimal 2 pembanding. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kata beliau, kita tidak lepas dari expose media sosial. Sebaiknya kita punya web atau pinjam web siapa, bikin tulisan, diekspos di dalam sebuah media online gitu ya. Misalnya di media Kemenag Garut ya, Bandung aja saya bisa. Kalau Bandung saya punya, tapi semua media itu kita kirim beritanya dengan konsep 5W1H aja gitu, konsep berita dasar. Jadi itu efektif sekali memberikan gebiar bahwa madrasah itu betul-betul hidup gitu. Kalau perlu nanti share linknya ke Kemenag Pusat katanya, si link berita itu gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga, keempat. Nah, Pak Din kalau bilang kalau bisa dalam sebulan sekali kalau ada bikin infografis. Nah, ini yang belum saya kuasai infografis ya. Gini. Jadi katakanlah ada 4 webinar nih. Nanti dibikin resume contoh yang paling gampang adalah rata-rata pengunjung berapa orang. Satu yang informasi. 2 karakteristiknya silakan guru, kepala sekolah, pengawas atau apa. Kan di Google Form kelihatan nanti di responnya kan ada muncul gambar ya Pak Ibu ya. Nah, coba pikirkan lagi nanti bikin infografis itu akan lebih mudah. Jadi pada kita membaca data Excel kan liarnya Excel mau buat
bikin satu lembar tapi dengan diagram itu kelihatan. Nah itu silakan. Saya juga belum menguasai infografis ya, teorinya sudah tahu tapi memprakteknya susah. Nanti itu biarlah gelombang kedua, ketiga, keempat setelah 4 seri itu penting sekali. Karena selama ini juga kalau kita kata orang Kementerian itu infografis itu lebih efektif menyampaikan. Cukup dalam satu lembar tapi semua cerita akan tersampaikan gitu. Nah itu aja mungkin tambahannya ya mengenai tadi sertifikat, mengenai berita online, kemudian infografis. Mangga teruskan, habis setuju lah. Mohon. Ya, ditanggapi dulu ya, Kang. Ya. Yang pertama untuk website. Untuk website itu insya Allah saya buat untuk website MGMP Geografi MA Jawa Barat, Pak ya. Bagus. Nanti insya Allah lah dalam waktu dekat saya buatkan. Kemudian nanti saya akan serahkan itu pengelolaannya kepada Humas. Humas ini salah satu tugasnya nanti adalah mengelola website MGMP ya. Di mana setiap ada kegiatan itu harus ada beritanya di situ, dibikin beritanya. Berita online ya. Kemudian berita itu dilingkan ke pusat dan mungkin ke pusat ya, ke website Kementerian Agama ya, atau Kota. di bagian GTK atau di bagian kurikulum ya, KSKK. Itu akan saya buatkan ya, insya Allah lah. Nggak terlalu mahal lah ya, itu bisa dari uang saya sendiri dulu. Nanti kalau sudah resmi bisa diganti oleh anggaran organisasi ya, anggaran MGMP. Sewanya tahunan. Tapi ya itu secepatnya karena tahunan sewanya. Sewanya tahunan, insya Allah. Sewanya tahunan. Ya, setahun kita perpanjang lagi kalau perlu ya. Kalau bubar mungkin MGMP-nya itu nggak usah diperpanjang ya. Jadi itu penting Pak Kang, nanti bisa dilingkan juga ke Facebook, ke Facebook, ke Twitter dan lain sebagainya supaya lebih gebiar bahwa kita itu ada lah gitu ya. Kegiatan-kegiatannya eksis. Jadi setiap ada kegiatan apa aja gitu ya, kegiatan yang berhubungan dengan kita, dengan MGMP Jabar atau kegiatan yang sifatnya umpamanya MGMP kabupaten gitu ya, itu bisa dibikin beritanya di situ di website kita. Itu sangat bagus ya. Kemudian videonya juga bisa dilingkan lah ya dari YouTube, dilingkan ke kita ke website kita dan bisa ditonton di situ. Bisa live itu kan? Bisa live. Ya insya Allah lah nanti bisa live gitu di situ. Bisa. Ya. Itu Kang, insya Allah lah itu penting ya. Ini sekarang zamannya informasi itu bagaimana kita menampilkan informasi supaya menarik gitu, supaya menarik orang untuk membacanya gitu. Kemudian kita juga eksis ya, gitu. Eksis kegiatan-kegiatannya. Kalau bisa sih dari kabupaten juga nanti kalau mau bisa bikin atau gabung di kita, bisa itu. Jadi adminnya nanti dari seluruh kabupaten. Bolehlah silakan di ini nggak usah bikin website lagi, nanti websitenya punya kita. Nah mereka yang membuat berita tiap hari dan lain-lain. Itu bagus ya. Domainnya punya kita, domainnya, tapi nanti dibagi di kanal-kanal bisa kan ya berita-beritanya ya. Jadi nanti di umpamanya MGMP Garut gitu ya, MGMP Garut itu di situ ada adminnya. Jadi yang muncul itu adalah itu berita dari Garut gitu. Iya. Dan lain-lain lah. Itu bagus lah. Bagus. Domainnya ya MGMP MGMP Geo MA Jabar. Iya. Betul. .com atau apa maunya nanti? .com. Soalnya .com kalau aja ya? .id kan punya pemerintah, nggak bisa. Itu punya pemerintah. .id mah. Kita kan. Oh ya, itu levelnya nasional gitu. Kalau Jabar mah belum ada, JBR atau apa gitu belum ada. Kita gunakan .com saja. Biasanya organisasi ya. Yang gratis itu SCH atau ya. Itu untuk sekolah itu SCH mah. Untuk sekolah. Kalau kita mah lebih cocok bisa ada .info, ada .acid, organisasi atau org.
organisasi Nah, ORG. org. Aja. Org ya, org. Ya. .org betul. Kalau org itu kita harus punya ini apa namanya itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus dicantumkan waktu pembelian itu. Iya sih. Jadi sebuah organisasi siapa ketuanya, kemudian Ya kayak ormas itu mah. SK-nya ya kayak ormas itu org. Sementara com aja lah, .com aja atau .info aja lah. .com atau .info ya. Ya. Siap. Oke. Cekap. Ayo deh. Oke. Kurang bahas. Kalau .com nanti kita bisa kembangkan juga untuk ujian online. Tuh. Kalau nanti bisa dibiayai, servernya kita sewa yang bagus supaya bisa diakses oleh ribuan orang gitu ya, oleh siswa se-Jawa Barat ya. Itu lebih bagus lagi itu. Betul. Jadi lahan apa namanya itu nanti kedepannya ke sana. Itu ya, baru mimpi itu. Bertahap lah. Kita bikin LMS sendiri lah. Bertahap. Kita bikin LMS sendiri di sana nanti. Tapi ya itu depan. Domainnya kita domain. Siap. Nanti ada kayaknya emang seperti itu Kang Ipay. Ya. Kalau kita mencari dana secara fisik urunan dari anggota itu sangat sulit sekali. Kenapa tidak kita memanfaatkan media yang ada seperti itu dari internet, sehingga mudah-mudahan dari situ kita dapat ini gitu kan, dapat fee gitu dari hibah gitu. Ya, nanti juga bisa dipakai untuk ini, nanti website itu untuk e-commerce. Saya bisa memprogramnya. Jadi guru-guru bisa menjual produk di situ dan diakses oleh guru-guru juga gitu. Ya, mantap. Diakses, dibeli dan lain-lain. Insya Allah saya bisa itu. Ya bagus. Malah website saya yang sekarang itu memang ada e-commerce-nya. Setiap orang bisa menjual dan bisa membeli di situ secara online. Jadi jangan kalah sama Bukalapak gitu, sama Shopee. Ya bisa. Kan platformnya udah tahu. Bisa di situ. Betul, di situ bisa. Insya Allah. Saya siapkan nanti ya untuk apa yang saya bisa akan saya ini kan. Kemudian juga bisa untuk ini kalau mau mengambil satu sisi umpamanya ujian online. Nah sebenarnya kita bisa ya dari sekolah-sekolah bisa urunan lah per siswa umpamanya Rp1.000 itu untuk semua mata pelajaran. Siapa yang membuat soalnya ya kita juga gitu. Betul. Guru-guru juga. Iya. Nanti hasilnya juga ke guru-guru juga. Itu sangat bagus. Iya. Betul Pak. Ke depan, insya Allah ke depan kita rencanakan itu. Siap. Banyak yang perlu saya dikembangkan. Juga, Pak Ipai mengelola itu, Jabarmu saya juga punya itu ujian online. Tetapi ya nanti kita sharing lah. Servernya di Jakarta kita di Tamrin servernya besar itu. Kita itu memang biaya besar juga itu. Jangka panjang lah, insya Allah jangka panjang. Saya nanti minta ke Direktorat GTK minta server nanti. Kalau tapi minta bisa, dulu. Insya Allah. Bisa. Ada nggak gitu? Ya ke depan lah kita. Jadi ya siap. Nah itu kalau bisa itu. Iya. Yang penting kita tunjukkan dulu kegiatan kita, baru kita minta server. Server lumayan mbak tuh 30 juta itu. Server itu. Ya, lanjut. Silakan. Ya. Ya. Iya betul. Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Jadi yang digarisbawahi oleh saya pertama mungkin logo siap disetujui itu ya karena segera karena harus segera dipakai. Kemudian program kerja dan ART kita, insya Allah saya garap draftnya nanti bisa dibahas dalam waktu yang segera gitu. Kemudian apalagi tadi ya untuk tanggal 13 mulai sekarang saya juga ingin belajar membuat player. Kemudian Kang Momon nanti saya minta CP-nya ya. Terus Kang Yani juga kalau bisa diminta CP-nya. Untuk moderator ya, untuk moderator nanti. Judulnya aja Kang, judulnya apa? Di rapat itu udah ada. Di rapat. Di rapat. Bukan di rapat, apa namanya? Di tim admin. Surat. Oh iya. Nah, di surat permohonan ada itu judul topik.
Ya topiknya. Dan tetap judulnya guru geografi berbagi ya, MGMP berbagi Iya. itu itunya. Itu ikonnya itu. Kegiatannya sedangkan ikon kita itu. Temanya Kemudian beda-beda. tapi kegiatan temanya beda-beda. Ya. Yep. Yang sekarang kan apa namanya asesmen kompetensi minimum. Iya. AKM ya. AKM. Asesmen kompetensi minimum. Itu yang dibahas. Temanya. Siap lah, nanti saya mulai menggarap itu. Mohon itunya doanya juga supaya ya sama lah, saya juga mendoakan kepada semuanya supaya sehat walafiat dan lancar segala kegiatannya. Amin. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak? Cukup rasanya. Cekap. Jam 9. Malam Pas jam 8 ya. Ya. Ya, turun ya. Atur nuhun kasadayana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.